Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, apa kabar? Semoga di hari ini dan seterusnya kalian semua dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, aku mau membicarakan tentang TKW kaburan dan TKW yang resmi. Masalah gaji nih ya, yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media. Tentu tidak akan sama ya, tentu tidak akan sama. Namanya gaji yang resmi sama gaji yang kaburan itu tidak sama. Yang kaburan gajinya gede karena apa? Pengeluarannya juga gede. Hidup di luar itu keras guys, keras ya. Hidup di luar itu keras. Beda lagi dengan yang resmi. Yang resmi itu biasanya segalanya ditanggung majikan ya, biasanya makanan atau pulsa atau apa, krem, sabun, sampo kayak gitu, itu ditanggung majikan biasanya ya. Tapi orang yang kaburan ini, orang yang kaburan segalanya ditanggung sendiri. Jadi penghasilan kita gede, pengeluarannya juga gede lagi, seperti itulah. Jadi ada juga yang mempermasalahkan sampai saling menghina, saling membuli, saling menjelekkan ya, akhirnya saling merendahkan, saling menjatuhkan gitu intinya. Gak usah kayak begitu ya. Kita harus saling mendoakan ya. Kita dari Indonesia ke sini itu untuk mencari rezeki, untuk merubah perekonomian keluarga, untuk menyekolahkan anak, menguliahkan anak kayak begitu ya. Masalah gaji tidak akan sama. Masalah kemarin yang lagi rame nih, gaji yang resmi sekian gitu, itu memang ada ya. Gaji yang resmi itu ada yang udah 2.500, ada juga yang udah 2.800, ada juga yang udah 3.000, itu ada ya. Tapi ada tapinya nih. Yang gajinya gede itu, yang resmi itu, yang sudah lama, yang sudah belasan tahun, yang sudah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, ada juga yang sudah 15 tahun kayak begitu. Tapi kalau yang kuculuk-kuculuk dari Indonesia datang ke sini ya, datang ke sini baru gitu intinya, gajinya langsung gede itu tidak mungkin. Kalau ART ya, kalau ART itu tidak mungkin, terkecuali kerja di salon, udah punya skill nih, udah punya skill kerja di salon gitu, udah bisa kayak make up, kayak rambut, kayak gimana, itu mungkin ya, itu gajinya bisa gede. Tapi kalau ART kucul-kucul datang dari Indonesia ke sini, nggak mungkin gajinya gede ya, nggak mungkin gitu. Nah, masalah gaji kaburan nih gede. Gaji kaburan juga tidak semua gede, tidak semua 3.000 atau 2.800, enggak. Masih ada yang gaji 2.000, masih ada juga yang gaji 22, ada gaji yang 23, ada juga yang 25, 27, ada juga yang 3.000, ada juga yang 3.000 lebih. Itu tergantung pekerjaannya juga ya. Biasanya nih yang bersih-bersih ya, yang bersih-bersih biasanya 23, minimal 23, ada juga yang 22 kayak begitu. Biasanya yang gajinya kayak 27, 3.000 kayak gitu, itu biasanya memasak ya, tugasnya itu memasak seperti itu, atau baby sister seperti itu. Jadi intinya kita itu lebih baik saling mendoakan, jangan saling menjelekkan kayak gitu. Kita sama-sama sedang berjuang mencari rezeki demi keluarga kita yang ada di Indonesia ya. Baik buruknya perkataan kita akan kembali ke diri kita juga. Lebih baik kita berkata yang baik-baik aja. Dan intinya kita itu harus bersyukur, mensyukuri apa yang kita punya ya. Misalkan nih gaji aku nih misalkan cuman 1.200 nih, si B gajinya nih 3.000 misalkan. Kita jangan melihat terus si B, tapi syukuri apa yang kita punya, dan kita berdoa, ikhtiar, berusaha kayak gitu. Semoga aku juga nih gajinya seperti si A, bisa seperti si B, sampai mencapai 28, 3.000 seperti itulah. Tapi kalau untuk saling menjatuhkan jangan ya. Itu ada lagi nih yang seperti bilang katanya, oh dasar kucing dapur gitu kan, dasar kucing dapur, dasar katanya babu banyak gaya. Itu haknya masing-masing ya, berhak
mau bergaya, mau gimana pun selama tidak merugikan diri kita. Untuk apa kita komplain? Orang gaya-gayaan mungkin mau gitu, sok ngartis katanya, apalah ini itu gitu. Biarinlah gitu. Itu urusannya mereka ya. Masalah pekerjaan nih, mau kerja halal atau mau kerja haram, itu urusan mereka gitu, bukan urusan kita gitu. Yang lebih baik itu kita lebih baik mensyukuri apa yang kita punya, itulah intinya kayak gitu. Pokoknya untuk pahlawan Devisa dimanapun berada, tetap semangat, berhati-hati dalam bekerja, jaga kesehatan ya. Semoga pulang ke Indonesia membawa keberhasilan. Jangan lupa untuk menabung ya, uangnya hasil kerja keras kita itu jangan sampai habis semua. Kita harus bisa menyisihkan uang untuk kita nanti pulang di Indonesia, tinggal di Indonesia. Kalau kita punya modal atau kita punya uang itu, kita punya modal, misalkan menyisihkan uang ya hasil kerja kita bisa buka warung, kita bisa berjualan, kita bisa atau misalkan buka warteg kayak gitu ya. Jadi intinya aku nih udah ngerasakan ya yang namanya pulang pergi Indonesia Saudi susahnya di Indonesia itu, apalagi ya untuk yang tidak punya pendidikan seperti saya pribadi ya, tidak bersekolah, tidak berpendidikan kayak begitu, susah untuk mencari pekerjaan. Intinya harus punya modal. Jadi hasil kerja dari sini tuh jangan lupa untuk menyisihkan untuk diri kita sendiri ya, untuk modal gitu. Jadi jangan habis semuanya ke keluarga. Memang kita juga harus memikirkan keluarga, tapi jangan semua ya, jangan semua. Jadi harus disisihkan untuk kita gitu. Kalau punya tabungan kan enak, pulang ke Indonesia itu kita bisa buka warung, bisa berjualan kayak begitu. Jadi jangan pulang ke Indonesia itu uangnya habis sama sekali, nanti di Indonesia kita susah cari kerjaan, susah, masa harus apalagi maksudnya cari kerja ART lagi misalkan. Jadi sisihkanlah uangnya ya, itu demi kebaikan. Ada sebagian yang di sini sudah berpuluh-puluh tahun, sudah belasan tahun, bahkan sudah puluhan tahun kayak gitu. Pas pulang ke Indonesia uangnya habis ya, ternyata dianya kemana, susah. Kadang anaknya sendiri aja tidak mau kayak tidak mau mengakui, tidak mau merawat gitu. Itu ada, itu fakta ya, bukan katanya, itu ada kayak gitu. Makanya sebelum kita pulang ke Indonesia, di sini masih ada kesempatan kerja, kita tiap bulan punya gaji, jadi sisihkanlah uang ya. Itu aja sih pokoknya untuk pahlawan Devisa dimanapun berada, mau yang di Taiwan, di Korea, di Japan, di Singapura, Malaysia, Timur Tengah, pokoknya tetap semangat, tetap berhati-hati dalam bekerja, jaga selalu kesehatan. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.